sahabat-sahabat bola. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Oke, lagi-lagi kita dikejutkan berita tentang mantan pelatih timnas kita Sintayong. Di mana di podcast Om Deddy Corbuzier mengundang tim analis dari Sintayong yaitu Kim Yang Jin. Di mana di podcast itu ada beberapa fakta baru yang dibongkar yang selama ini kita tidak tahu. Jika kalian menonton podcast Om Deddy Corbuzier, kalian pasti sudah tahu ya tentang fakta-fakta baru yang terungkap. Dan inilah tanggapan dari netizen setelah menonton podcast Om Deddy. Tolong ya, nih gue nggak tahu nih, ini drama ini bakal selesai sampai berapa episode nih. Ini kali ini tumben gue nggak terlambat nih boy. Di podcastnya Om Deddy Corbuzier mengundang asisten dari El Rotasi, yaitu adalah Kim Jong Jin. Dan ada beberapa ungkapan-ungkapan dan fakta-fakta yang semakin kesini semakin bertanya-tanya nih gue nih. Sebenarnya apa sih alasan utama Sintayong tuh diselesaikan gitu? Dan sebenarnya apa dibalik ini semua tuh apa? Kim Jong Jin itu bilang, kalau misalnya sampai detik ini, Sintayong belum menandatangani surat pemecatan dari PSSI. Berarti belum selesai dong, karena masih ada negosiasi hal-hal yang tertentu. Apakah ini terkait dengan pesangon yang masih dinego sama PSSI? Tapi gue gak tahu ya, Boy. Ini kan podcastnya di postnya 2 jam tadi nih. Nah, tag podcastnya tuh kapannya gue gak tahu kan. Karena si JJ itu udah bilang, kalau misalnya El Rotasi itu akan pulang ke Korea tanggal 26 Januari. Selanjutnya, ada fakta tentang statementnya Mark Klok waktu itu. Kim Jong Jin itu bilang, Mark Klok bilang Sintayong itu diktator. Dan juga bilang dia itu adalah closed door man atau pintu yang tertutup ya. Kalau mencoba diskusi sama dia, lu bakal dicoret. Dan Kim Jong Jin itu bilang, kalau Sintayong itu pintunya selalu terbuka dan suka berbincang dengan para pemain. Dan juga dia merupakan pendengar yang baik. Lah, terus isu ruang ganti gimana? Ini, gak ngerti, gue gak ngerti. Ini yang bener yang mana sih? Ini yang bener yang mana sih? Terus Om Deddy juga nanya nih, kenapa Sintayong itu tetap diam meskipun doi difitnah dan juga berita-berita di semua ini tuh bohong? Dan Kim Jong Jin itu jawab, Indonesia sekarang memasuki masa krusial. Kita sedang di posisi yang sangat baik dan tidak ingin merusak momen itu. Jika dia bicara yang sebenarnya, takut membahayakan sepak bola Indonesia. Maksudnya? Berarti ada ditutupin juga dong. Aduh, gimana ini boy? Semoga ini tidak merusak konsentrasi pemain ya boy. Jangan sampai nanti dikambing hitamkan lagi nih. Kalau seandainya nanti hasil timnas kita nggak maksimal, takutnya dikambing hitamin nih boy. Asli ya, gue di titik ini, gue udah ngingetin kalian kemarin yang masalah soal Hotel Mandarin. We cannot trust anyone. Gunakan akal pikiran kita untuk melihat mana yang benar, mana yang salah. Jangan mudah kegiring opini sama buzar-buzar. Pasti nanti di bawah gue akan dibilang ternak Sintayong, terserah. Karena menurut gue sangat janggal sekali, ini semua ini sangat janggal sekali. Nah boy, sampai sini lo jangan lupa di follow untuk update mas selanjutnya. Bye. Di media sebagai seorang pemain timnas Indonesia. Loh, ini ada apa lagi nih? Ya, jadi ternyata Kim Jong Jin, tim pelatih dari Coach Sintayong itu diundang ke podcast Deddy Corbuzier guys. Dan salah satu pembahasan yang membuat aku pribadi itu terkejut, di mana Om Deddy Corbuzier ini menanyakan kepada Kim Jong Jin. Ada salah satu pemain timnas Indonesia yang mengatakan bahwasanya Coach Sintayong ini adalah diktator. Namun dengan tegas Kim Jong Jin ini mengatakan itu sangat tidak benar. Dan ternyata dari awal berita ini muncul, ketika Mark Klok mengatakan Coach Sintayong ini adalah diktator, beliau ini langsung mengirim pesan pribadi guys kepada Mark Klok. Yang kira-kira isinya seperti ini, brother sudah cukup, Anda terus mengatakan kebohongan ke media. Anda adalah satu-satunya pemain yang berbohong di media sebagai seorang pemain. Waduh, berarti maksudnya apa yang dibilang oleh Mark Klok ini, itu tidak benar guys. Kalau memang ini kenyataannya, artinya mungkin ya Mark Klok ini pernah sakit hati atau punya masalah pribadi dengan Coach Sintayong, sehingga dia berani mengeluarkan statement bahwasanya Coach Sintayong itu adalah diktator. Dan di podcast itu Om Deddy juga menanyakan kenapa Coach Sin tidak melakukan klarifikasi apapun, kenapa dia diam meskipun dia difitnah. Jika ini semua berita bohong, kenapa Coach Sin tetap diam? Dan tim pelatihnya ini pun menjawab, Coach Sintayong itu diam demi menjaga semuanya guys. Karena Coach Sintayong gak mau merusak momen di mana timnas Indonesia saat ini berpeluang besar lolos ke Piala Dunia. Karena seandainya Coach Sintayong juga mengklarifikasi apa yang terjadi, itu akan membuat keadaan di timnas Indonesia menjadi tidak baik guys. Entah itu dari PSSI, pemain, ataupun yang lainnya. Makanya diam adalah keputusan yang terbaik yang diambil Coach Sin saat ini. Jujur kalau begini ceritanya aku makin penasaran guys. Sebenarnya ada apa di balik semua ini? Kalau menurut kalian gimana? Kasus men, kasus. Gak bakal ada habisnya, gua rasa ini kasus. Bikin gua mencengangkan ini guys ya. Sintayong belum tanda tangan surat pemecatan. Kata siapa lu bang? Kata Kim Jong Jin. Bukan Jin dan Jun ya.
Kalau lo belum pada tahu nih, lo tonton deh ya. Dia ada di podcastnya Deddy Corbuzier, oke? Lo tonton. Selain fakta yang mencengangkan tadi, dia juga bilang kalau Sintayong itu bukan seorang diktator, guys. Gak seperti yang dibilang mantan pemain timnas Indonesia yang waktu kemarin bilang Sintayong itu adalah diktator ya. Ini kasus mau dibawa kemana sih? Gue kesono kesini bingung gue. Udah bikin gue pusing guys, serius. Ini kasus sih nggak ada habisnya. Belum lagi ini nih yang kemarin kita bahas nih ya. Aduh, ada pundit-pundit pengamat sepak bola yang dikumpulin di Hotel Mandarin, guys. SSC politik nih udah nyebutin lagi nih wakil ketua kita nih. Yang makan malam di Mandarin Gate, ciri-cirinya botak. Banyak yang botak, Bang. Gua ada CCTV-nya katanya. Waduh. Buka, Bang, bongkar, Bang, udah. Ya, kita pengen tahu tuh siapa tuh. Jangan sampai nanti kita membabi buta menyerang satu orang, ya. Sampai Coach Justin yang mungkin dia ngerasa ya kan, malam bro, gue sarankan dibuka aja daripada difitnah ya kan, yang rame-rame ya, makasih dia bilang. Dibales tuh sama SSC politik ya, siapa yang fitnah coach, kata dia. Nah, Justin bilang lagi guys, gak ada min, tapi orang fitnah gue karena ciri-cirinya yang sampean sampaikan gitu, mirip mungkin ya. Makanya kalau dibuka kan langsung jelas. Gue gak ikut rame-rame di sana, oke lah. Ya, wakil ketua kita SSC politik buka aja udah. Ya kita nggak mau dibawa ke sono ke sini deh. Yang jelas to the point, siapa orangnya, siapa yang ngajak, udah selesai. Gue pengen sepak bola kita adem ayem aja guys. Ya, tinggal 2 bulan lagi lu bayangin. Kita mau lawan Australia nih, jangan digoncang-gancing lagi dah. Capek gue beneran ya. Gue cuman pengen timnas Indonesia maju, udah masuk Piala Dunia. Titik. Setuju nggak lu? Kalau setuju, komen di bawah guys, oke? Menurut kalian bagaimana guys? Apakah ada permainan di persepak bola kita? Coba komen di kolom komentar. Walaupun kita tahu bahwa Sintayonglah yang membawa timnas kita bisa melaju sampai sejauh ini. Oke guys, sampai di sini dulu ya beritanya. See you next video. Jangan lupa untuk subscribe ya guys. Biar aku semangat untuk membuat videonya.